Orang Indonesia susah banget kaya. Masa sih? Udah kerja lembur tiap hari, berangkat subuh, pulang petang, tapi masih aja nggak kaya-kaya. Kenapa ya? Hai guys, balik lagi di Find Out. Kalian pasti pernah kan guys ngerasa capek banget sama kerjaan? Dipikir-pikir nih ya, udah kerja keras, sampai lembur, tapi kok nggak kaya-kaya, boro-boro kaya. Yang ada malah pundi-pundi uang kok kayaknya cepet banget raibnya. Belum juga gajian, ya duitnya udah ludes. Aduh, nasib. Penasaran gak sih? Sebenarnya kenapa ya mayoritas orang Indonesia itu susah kaya? Ternyata ada loh beberapa penjelasan realistisnya. Percaya gak sih guys kalau mayoritas orang Indonesia ternyata terkenal dengan jiwa konsumtifnya? Ya tujuannya sih supaya dipandang jadi orang berduit gitu, biar dikata orang kaya. Tanpa disadari, orang-orang kayak gini juga akan memilih lingkup pertemanan dengan orang yang dianggap kaya. Otomatis, pengeluarannya jadi lebih banyak karena mereka harus menyesuaikan gaya hidup dengan teman-temannya. Nah, uang yang harusnya bisa dijadikan modal usaha atau modal investasi, jadi raib deh tuh. Cuma demi ngikutin gaya hidup aja. Padahal ya guys, orang kaya beneran tuh justru biasanya gaya hidupnya sederhana loh. Kamu tahu nggak, menurut studi dari Thomas Stanley, 37% miliuner saat ini lebih pilih pakai mobil biasa loh ketimbang mobil sport mewah yang harganya selangit. Padahal sih ya, kalau mereka mau beli, 10 juga bisa kali. Kayaknya udah jadi watak negatif orang Indonesia nih guys, maunya yang instan-instan aja. Mereka nggak suka sama yang namanya proses. Padahal perusahaan sekelas Microsoft bisa jadi segede sekarang juga kan karena melalui proses perjuangan. Panjang banget. Mereka harus jatuh bangun dulu tuh biar bisa jadi gede. Makanya nggak heran kan kalau orang-orang Indonesia banyak yang sukanya main pesugihan. Emang sih banyak yang bilang itu cara gampang jadi kaya. Cuman apa iya ya? Aduh, jangan ditiru ya guys. Mau jadi kaya itu prosesnya emang gak gampang. Kalian harus jatuh bangun dulu, belajar dari kegagalan, belajar gimana caranya bekerja keras dan bekerja cerdas. Emang sih guys, menerima dan mensyukuri apa yang kita punya itu bagus. Tapi kadang, kebanyakan orang Indonesia lebih suka dengan kenyamanan dan terbilang takut banget gagal. Di sisi lain, pengennya jadi cepet kaya. Nah, jadi gimana dong? Orang yang berjuang hingga jadi kaya, mereka dalam mayoritas orang-orang yang beranjak dari kenyamanan mereka dan mencoba banyak tantangan baru. Emang sih ada beberapa kemungkinan gagal, tapi kalau nggak dicoba, siapa yang tahu hasilnya? Ya kan? Kalau udah ngomongin soal kenyamanan, emang susah sih guys. Sama aja nih kayak kamu, udah nyaman sama doi, susah banget disuruh move on, ya kan? Ayo, sekarang kita ngomongin aset sama liabilitas. Ini kalau anak akuntansi pasti paham banget nih. Kamu nggak tahu? Oke, gampangnya gini ya guys. Aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang untuk kita. Sedangkan liabilitas, sebaliknya, mengeluarkan uang dari kantong kita. Nah, mayoritas orang Indonesia itu nggak paham soal ini. Seringnya mereka konsumtif justru pada sesuatu yang sifatnya liabilitas dan bukan aset. Misalnya gini nih guys, suka gonta-ganti kendaraan atau gadget terbaru. Padahal kan itu semua sifatnya liabilitas dan nilainya pasti turun setiap tahun. Sederhananya, kalau uang yang kita keluarkan untuk liabilitas lebih banyak, gimana kita bisa kaya? Ya kan? Yang ada uangnya malah menipis. Orang kaya justru biasanya membelanjakan uang mereka untuk berinvestasi pada aset, mulai dari saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain yang nilainya akan naik beberapa tahun kemudian. Nah, ini baru bener nih, cuan tuh. Guys, kalian tahu nggak penulis buku sekaligus komika Bang Raditya Dika? Kabarnya dia udah bisa pensiun di usianya yang masih muda dan sudah mencapai kebebasan finansial loh. Apa karena dia kaya? Ya mungkin aja sih. Tapi ada juga faktor lainnya. Raditya ternyata punya banyak aset yang membuatnya memiliki passive income setiap tahunnya. Jadi dari muda dia udah rajin banget tuh nyisihin uang buat memperbanyak asetnya. Mulai dari reksadana, deposit, hingga saham. Sekarang, doi tinggal nikmatin deh penghasilan pasif dari uang tabungannya di aset yang dia punya.
Kalau kata orang kaya sih, mengandalkan pendapatan aktif dari upah bekerja itu tandanya kamu belum siap jadi orang kaya, guys. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa orang Indonesia susah kaya versi Find Out. So, gimana? Kamu masih mau hambur-hamburin uang buat gaya hidup? Atau mending nabung aset buat masa depan kamu bareng doi? Cie, doi. Pilihan ada di tangan kalian ya guys. Jangan lupa like, comment, dan share supaya makin banyak yang nonton dan makin banyak yang tahu.